Desir pun berhasil membuat si tukang es keluar dari arena pertarungan dan tersisa 29 peserta lagi. 1名の脱落を確認。残りの人数は29人です。 Di tempat lain, Romantika dan Brahman nampaknya diteleportasikan terpisah dengan Desir, yang dimana kondisi itu tidak menjadi suatu halangan bagi mereka karena keduanya mampu beradaptasi dengan sangat cepat di lingkungan Shadow World. Hal tersebut dapat tergambar dengan jelas lewat aksi Romantika yang berhasil mengalahkan salah seorang Kroco. Dan alhasil, kedua Kroco sombong itu harus turun di tangan dua murid kelas beta. Usai konfrontasi itu berakhir, pemberitahuan pun bahwa partisipan di ujian kenaikan peringkat semakin menyusut dan kini hanya tersisa 25 orang, yang dimana pemberitahuan tersebut juga berbarengan dengan kedatangan Desir di hadapan kedua rekannya itu. Desir sendiri rupanya telah mengamati pertempuran tersebut dari awal dan alasannya tidak ikut campur karena ia mengetahui perkembangan Romantika. Dan beralih pada sisi yang berlainan, menara jam Previous terlihat mulai bersiap taringnya di Shadow World, yang dimana pergerakan dari mereka jam tersebut juga berbarengan dengan berkurangnya para partisipan akibat pertempuran kian intens. Mengesampingkan pedulian sebagai Tom telah sadar dengan batasan waktu di Shadow World ini, mulai merumuskan rencana ke partinya. Dengan menimbangkan beberapa aspek, Desir kemudian mengutarakan dua pilihan yang harus diambil oleh partinya agar mereka bisa mencapai tujuan untuk menjadi seorang alpha. Mereka harus memilih menyelesaikan misi utama di Shadow World atau bertahan hidup hingga boyah. Terlepas dari penyusunan rencana yang terjadi, Shadow World tiba-tiba saja mengalami hujan, yang dimana perubahan cuaca mendadak tersebut kini mengharuskan Desir dan partinya berteduh untuk sementara waktu. Di sela perteduhan yang terjadi, Romantika kemudian terpikirkan buah kilas balik tentang idealisme Desir yang telah menempatkannya pada posisi sekarang, yaitu sebagai salah satu partisipan final bagi ujian kenaikan peringkat. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa Romantika sangat syukur dengan pilihan yang ia ambil. Dan beberapa waktu kemudian, jam Riven nampaknya mulai menyeruak dengan lonceng yang menjadi sebuah pertanda. Menara jam Previous pun ini diumumkan dan memproduksi iblis secara berkala. Dalam artian, para partisipan di Shadow World harus dapat bertahan hidup dari serangan iblis yang nantinya akan bermunculan. Bersamaan dengan menyeruak hal itu, Pak Nom dan para profesor rasis lainnya kini mulai meremehkan parti Desir karena mereka meyakini jika kelas beta akan segera wassalam ketika menghadapi para ibu. Pemikiran tolol tersebut justru bertentangan dengan Profesor Brigitte yang masih berharap akan keselamatan Desir. Dan beralih kembali pada Shadow World, teror dari menara jam Previous nampaknya kian bergambarkan dengan jelas karena beberapa partisipan mulai berguguran satu persatu. Mengetahui hal tersebut, Desir yang sudah membaca alur di masa depan kemudian langsung meminta Romantika dan Bram untuk senantiasa bersiaga karena ancaman bagi mereka kian dekat. Benar saja, ancaman yang bermaksud oleh Desir pun seketika saja muncul di hadapan mereka. Seekor iblis yang diketahui bernama Caldra kini datang dengan membawa segerombolan sebagai anteknya, yang dimana bermunculan dari ormas tikus yang bukan berasal dari pemerintah itu langsung membuat Desir kocar-kacir untuk melarikan diri. Secara mengejutkan, usulan Desir justru tidak digubris oleh Bram yang nampaknya telah membulatkan tekad untuk menyerang Caldra dengan menggunakan gunusan pedang Rapier. Sontak,
Aksi Pram itu pun langsung membuat Desir terkejut hingga ia menunjukkan raut wajah yang penuh dengan keputusasaan, yang dimana keberhasilan Pram tersebut juga berbarengan dengan terhentinya pergerakan iblis. Walaupun begitu, situasi yang mereka tidak serta membuat karena ia sadar jika dirinya harus lebih mengutamakan keselamatan teman Tika dan juga Pram. Hal itu senantiasa Desir lakukan agar kejadian buruk di masa depan tidak terulang kembali. Terlepas dari pemikiran tersebut, Desir yang telah melewati masa-masa kemudian mengerahkan partinya pergi menuju pusat menara jam Praveus yang mulai muncul di area Shadow World, dan setibanya di pusat menara jam Praveus, parti Desir yang datang lebih awal kemudian mulai memonopoli area tersebut. Dengan berbekal sihir angin milik Romantika, parti Desir pun mulai melancarkan serangan secara gerilya terhadap musuh mereka. Bukan hanya satu kelompok parti yang menjadi target, serangan sihir dari Romantika nampaknya menyasar ke seluruh partisipan yang mulai mendekati area menara jam tersebut. Hal itu dapat terjadi karena Desir yang menjadi otak bagi partinya memiliki sebuah ide cemerlang untuk membuat kekacauan seperti Anis Vertigo, yang dimana kekacauan tersebut dimaksudkan agar para partisipan yang tiba di menara jam menjadi saling curiga di antara satu sama yang lain. Dalam artian, rencana dari desa sejatinya diperuntukkan sebagai alat pemecah belah agar para partisipan dari kelas alfa saling bertempur sehingga syarat survival di Shadow World dapat terpenuhi. Dan sebagai rencana cadangan, Desir juga nampaknya mulai menganalisa formula sihir pada menara jam Praveus agar ia dapat menyelesaikan misi utama di Shadow World. Mengesampingkan strategi tersebut, kekacauan yang diinginkan oleh Desir pun pada akhirnya mengeruak. Masing-masing partisipan dari kelas alfa kini mulai saling berseteru dengan mempermasalahkan penyerangan yang sebelumnya terjadi. Hingga tak lama kemudian, namun di sini Aziz nampaknya tidak mengakhiri keikutsertaan dari parti lain seperti rencana Desir, yang dimana langkah Aziz tersebut langsung membuat Desir kelabakan karena rencana utamanya telah ditebak oleh sosok Aziz. Di tengah kegagalan rencana tersebut, Desir dan partinya pun kini mulai terbegal oleh kelompok Aziz yang sudah mendeteksi keberadaan mereka. Alhasil karena hal tersebut, pertempuran tiga arah pun pada akhirnya terjadi. Di awal pertempuran, Desir langsung beradu mekanik secara brutal dengan sosok Aziz, yang dimana situasi itu juga berbarengan dengan aksi Pram yang mulai mengintai tradisi rambut ayam yang tidak lain adalah Parsifal. 生き残っているとは思ってなかった。ストーンブレイク。はあ、嘘だろ。どうなっその身をもって思い知れ。Bersamaan dengan menyeruaknya hal itu, Aziz nampaknya mulai dibuat kebakaran oleh Desir yang dapat mengembalikan sihirnya tanpa terkecuali. Singkat cerita, Aziz yang kian frustasi akan kemampuan Desir kini mulai mengerahkan seluruh sihirnya. Dengan berbekal motivasi kuat untuk mengalahkan Desir, Aziz pun langsung mengeluarkan sihir Atma yang bernama Throne of Ice. ファイヤー 楽しいかどうかはわからないよ。
Namun siapa sangka upaya Aziz kembali gagal karena mantra pembalikan milik Desir mampu mengimbang rapalan tanpa batas dari sihir Throne of Ice. 終わりか。 Sontak, kondisi itu membuat Aziz terpukul karena ia merasa kekuatannya belum cukup kuat untuk mengalahkan Desir. Hingga pada akhirnya Aziz pun menyadari suatu peluang untuk mengembalikan keadaan, yaitu Aziz kini menekan kekuatan sihir dari mantra Throne of Ice ke dalam pedang miliknya. Dalam artian, Aziz nampaknya telah memutuskan untuk membuka potensi maksimal yang ia miliki di masa depan dengan menjadikan sihir atmanya sebagai pedang sihir bertipe es dan beralih sejenak pada sisi yang berlainan. Donita yang bersumber pada akhirnya mulai dibuat kewalahan oleh kombinasi mengawik dari sosok romantikan dan juga Pram. もらった。 Kembali pada pertarungan utama, Desir yang kembali melihat video asli dari sihir Aziz nampaknya mulai dibuat panik pun melintir oleh kekuasaan tersebut karena ia menyadari bahwa mantra pembaliknya belum sebanding. Namun, siapa sangka Desir rupanya telah mengantisipasi kemungkinan tersebut lewat rencana cadangan untuk memenangkan ujian kenaikan peringkat, yang dimana Desir langsung membalikan formula sihir pada menara jam Perseus yang sempat ia teliti, sehingga kebangkitan Aziz sebagai pendekar pedang sihir menjadi sia-sia. Dalam artian, Shadow World berhasil diselesaikan oleh Desir dan juga partinya, dengan memanfaatkan efek manipulasi terhadap keangkuhan murid dari kelas Alpha. Pasca ujian kenaikan peringkat usai, petinggi Akademi Hyperion langsung melakukan rapat. Pada rapat yang berlangsung, si gendut nampaknya terus-menerus bersikap seperti ini dengan mengatakan penolakan keras terhadap kemenangan Desir dan juga partinya. Hingga tak lama kemudian, si gendut itu pun seketika saja terkunci. Kepala Akademi tidak menggubris penolakannya, yang dimana kapal Akademi lebih memilih merilis daftar peringkat tunggal dengan jujur dan adil tanpa membedakan status. Dalam artian, Parti Desir akan menjadi murid kelas Alpha pertama yang berasal dari kalangan rakyat jelata. Mengesampingkan hal itu, Desir kini terlihat mengobrol santai dengan Azaz. Pada obrolan tersebut, keduanya saling memuji mereka satu sama lain di pertempuran sebelumnya. Hingga tak lama berselang, obrolan mereka harus terintip oleh kehadiran Romantika dan juga Pram, yang dimana hal tersebut langsung membuat Aziz pergi dari kehadapan Desir. Namun sebelum itu, Aziz terlebih dahulu meminta kesediaan Desir untuk membantu pelatihannya di kemudian hari. Dengan senyuman khas orang, Desir pun langsung menyetujui permintaan Aziz tersebut. Dan sesuai hal tersebut berlalu, Desir dan partinya kemudian merayakan kemenangan mereka di ujian peringkat bersama dengan Profesor Brigitte. Dan beberapa waktu kemudian, Desir yang telah resmi menjadi murid kelas Alpha kini memilih bersantai untuk sejenak dengan mengikuti acara shopping bersama si gadis dan si bocah. Desir pun mulai menikmati waktu santainya di sebuah pusat pembelajaran, yang dimana situasi santai tersebut berlangsung dengan sangat damai dan juga penuh warna. Hingga tak lama kemudian, Desir pun secara tidak sengaja bertemu dengan Aziz. Dalam pertemuan itu, Desir yang sempat merasa canggung melihat keberadaan sang pendekar pedang sihir, kemudian mulai memberanikan diri untuk membuka topik dengan mengajak Aziz basa-basi. Desir pun langsung meminta kesediaan gadis itu untuk ikut serta menikmati waktu senggangnya. Mengetahui hal tersebut, Aziz pun lantas mengiyakan permintaan Desir walau ia sempat mendapatkan penolakan keras dari Romantika dan juga Pram yang menunjukkan perasaan cemburu. Alhasil karena keikutsertaan Aziz, hari santai bagi Desir pun semakin berwarna. Hal itu dapat tergambar dengan sangat jelas
lewat aksi mereka yang kini berfokus untuk menghabiskan waktu senggang melalui permainan di wahana Team Zone. Desir dan partinya pun kini kembali ke Akademi Hyperion sebagai murid baru dari kelas Alpha. Mereka yang kembali bersekolah nampaknya tidak mengurangi porsi latihan yang sebelumnya telah diatur. Malahan Desir dan juga partinya kian menunjukkan semangat latihan yang begitu membara akibat keikutsertaan Ajis pada sesi latihan tersebut. Terlepas dari hal itu, Desir kemudian mengikuti mata pelajaran pertamanya sebagai murid kelas Alpha. Dalam pembelajaran berlangsung, nampaknya mendengarkan sebuah penjelasan tentang dasar-dasar perlawanan umat manusia terhadap eksistensi dari Shadow World, yang di mana Desir mendengarkan kultum tentang pemanfaat biji sihir sebagai senjata utama bagi umat manusia. Biji sihir sendiri adalah suatu kristalisasi mana yang dapat diperoleh dengan menyelesaikan misi di Shadow World. Walaupun pemanfaat biji sihir sangat berguna, material tersebut nyatanya harus melewati sistem ekstraksi terlebih dahulu agar potensi maksimalnya dapat dipergunakan secara menyeluruh bagi umat manusia, yang dimana teknologi untuk mengekstraksi biji sihir tersebut rupanya diciptakan oleh rekan Desir di masa depan. Orang itu tidak lain adalah sang Kritsek yang bernama Zhu Exarion. Dan selepas pembelajaran tentang biji sihir berakhir, Desir dan partinya pun langsung pergi menuju Profesor Prelude. Pada pertemuan tersebut, Desir langsung mengajukan permohonan untuk memberikan misi pengawalan menara penyihir cabang Eureli pada partinya. Permohonan itu bukanlah tanpa alasan, karena Desir yang telah mengetahui kejadian di masa depan nampaknya ingin melindungi keberadaan biji sihir di menara tersebut. Dan dengan menyinggung tentang air mata Legunel beserta Auter, Desir pun pada akhirnya mendapatkan persetujuan dari Profesor Prelude untuk bersegera misi di cabang Aureli. Pada misi yang seketika saja berlangsung, pergerakan yang dan instruksi Desir nampaknya mulai menarik perhatian Zod, yang belum sempat mengenal sosok rekannya tersebut di masa lalu. Sehingga cerita, Desir nampaknya mulai menjalankan rencana untuk menghentikan pembajakan air mata Legonel di menara sihir cabang Yoreli. Dengan memanfaatkan sebuah penyamaran sebagai seorang kendil, Desir pun berhasil memastikan keberadaan hingga pergerakan dari pemimpin Outer yang bernama Kraken. Mengesampingkan hal tersebut, Kraken yang tidak mengetahui rencana asli dari Desir pun kini mulai melancarkan serangan terhadap menara sihir cabang Yoreli dengan berbekal sejumlah pasukan Outer dan juga mantra Halimunan. Kraken pun berhasil mendapatkan sebuah celah untuk mengambil air mata Liu Kinel. Namun siapa sangka kondisi tersebut sejatinya adalah bagian dari rencana Desir, yang dimana rencana yang dimaksud kemudian dapat terlihat dengan jelas lewat aksi Pram, yang secara mengejutkan muncul sebagai sosok penghadang. Walaupun berhasil menghadang, Pram nyatanya belum mampu menghentikan pergerakan dari Kraken, karena sang pemimpin Outer itu masih memiliki sejumlah anteknya untuk melindunginya. Alhasil, karena pernah mengalami kesulitan, Romantika pun langsung bergerak membantu dengan menggunakan sihirnya. Sayang sekali, upaya bantuan dari Romantika hanya mampu melumpuhkan para Krojo yang berusaha melindungi Kraken. Hal tersebut rupanya dapat terjadi karena kenaikan memiliki sihir manipulasi.
yang mampu menciptakan sebuah perlindungan yang dimana kondisi tersebut pada akhirnya membuat sang pemimpin outer itu dapat melarikan diri dengan memanfaatkan sebuah counter pengalihan. Namun siapa sangka pelarian dari kenaikan tersebut rupanya masih menjadi bagian dari rencana Desir untuk menghentikan pencurian air mata Liogenal. Desir yang berhasil mengetahui lokasi kenaikan berkat penyamaran di kontak pertama, kemudian langsung muncul secara tiba-tiba untuk bersegera membegal sang pemimpin outer. 俺の居場所をすべて大した手際だウームフィスタ Dalam pembegalan yang terjadi, Desir nampaknya langsung menyerang Kraken dengan berbekal mantra pembalik dan juga ekstraksi Chiliogenol secara instan. Desir pun berhasil menyudutkan Kraken melalui penggunaan sihir gravitasinya yang diperkuat, hingga tak lama kemudian Kraken pun pada akhirnya dapat membalikan keadaan yang terjadi. 言ったはずですグラビティコントロール Regen yang menggunakan artefak siar transformasi nampaknya sukses membuat Desir kewalahan karena kekuatan sang pemimpin outer itu kini menyerupai seekor binatang iblis. Namun beruntung saja kondisi tersebut tidak berlangsung lama karena Desir yang telah berhasil mengidentifikasi peningkatan kekuatan dari Kraken pada akhirnya dapat membalikan keadaan lagi. Dan dengan berbaliknya kembali situasi pertempuran, Desir pun nampaknya sukses meredam ancaman outer untuk sementara waktu. Pasca konfrontasi yang terjadi, Desir pun langsung mendapatkan sebuah hadiah atas pencapaiannya di menara penyihir cabang Yoreli, yang dimana ia kini diperkenankan bertemu dengan sosok Gritsek yang tidak lain adalah Zodiac. Pada pertemuan yang seketika saja terjadi, Desir yang langsung bernostalgia dengan sosok Zon nampaknya berhasil membangun relasi kembali dengan menunjukkan sebuah cara untuk mengekstraksi biji sihir secara instan. Desir pun kini mulai menarik perhatian dari Zor. Mengesampingkan hal itu, Aziz yang sudah tidak tahan lagi menghadapi kerasisan Pokemon pada akhirnya memilih resign dari party Blue Moon, yang dimana langkah dari Aziz tersebut kemudian menjadi sebuah pertanda untuk menghentikan ancaman utama di masa depan. Di tengah menyeruaknya kondisi, Desir yang kini berubah masa depan nampaknya mulai menepati jalannya dengan mengikut sertakan Aziz sebagai anggota baru dari partinya.